Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji jumlah-jumlah yang tidak memiliki mahal dalam pengi'raban. Jumlah-jumlah yang tidak memiliki mahal dalam pengi'raban itu ada 9. Yang pertama adalah jumlah ibtidaiyah, yaitu jumlah yang berada di permulaannya kalam. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, Inna a'tainakal kautsar. Juga firman-Nya Allah Ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard. Pada ayat-ayat ini termasuk jumlah, tapi jumlahnya tidak memiliki kedudukan dalam i'rab karena termasuk jumlah ibtidaiyah. Kemudian yang kedua adalah al-jumlah al-istinafiyah. Apa al-jumlah al-istinafiyah? Ia adalah jumlah yang terletak di tengah kalam, di tengah pembahasan, tapi sudah terputus dari keterangan sebelumnya. Jumlah ini ada sebagai permulaan pada kalam yang baru, pembahasan yang baru. Begitu. Jadi jelas perbedaan ibtidaiyah dengan istinafiyah, jelas kan? Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, Khalaqas samawati wal arda bil haqq, ta'ala amma yushrikun. Terkadang jumlah ini juga bersamaan dengan fa atau waw istinaf. Contoh yang bersamaan dengan fa. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun. Kemudian contoh yang kedua, qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Setelah kita mengkaji al-jumlah al-ibtidaiyah, jumlah yang berada di permulaannya kalam, atau jumlah al-istinafiyah, jumlah yang setelah titik kemudian memulai pembahasan baru, jumlah-jumlah ini secara mahal dia tidak beri'rab, secara kedudukan ia tidak beri'rab. Kemudian ada lagi jumlah yang ketiga, jumlah yang secara mahal dia tidak beri'rab adalah al-jumlah at-ta'liliyah. Apa al-jumlah at-ta'liliyah? Adalah al-jumlah yang berada di tengahnya kalam sebagai ta'lil atau alasan pada keterangan sebelum jumlah itu. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Terkadang jumlah ta'liliyah ini bersamaan dengan fa' ta'lil. Seperti apa? Tamassak bil fadilati fa innaha zinatul uqala'i. Faham ya? Yang nomor 4 adalah al-jumlah al-i'tiradiyah. Apa al-jumlah al-i'tiradiyah itu? Adalah jumlah yang menyela, menghalangi antara dua hal yang saling menetap. Tujuannya apa? Untuk memberikan manfaat pada pembahasan sebagai penguatan atau pembenaran atau penghiasan atau pembenahan. Seperti al-mubtada dan khabar, dan juga fi'il dengan marfu'nya, atau fi'il dengan mansubnya, atau syarat dengan jawab syaratnya, hal dengan sahibul halnya, sifah dengan mausufnya, huruf jar dengan mu'alliknya, qasam dan jawabnya. Yang pertama seperti perkataannya syair, wa fihinna wal ayyamu ya'thurna bil fata nawadibu la yamlalnahu wa nawaihu. Dalam contoh ini ada kata wa fihinna nawadibu. Wa fihinna adalah khabar muqaddam, nawadibu adalah mubtada muakhar. Tapi di situ di tengah-tengahnya ada mubtada dan khabar. Wal ayyamu ya'thurna. Ini mubtada, ya'thurna adalah khabar. Kumpulan dari jumlah ismiyah yang terdiri dari al ayyamu ya'thurna, ini ada mubtada dan khabar. Secara mahal jumlah ini tidak beri'rab karena ini adalah jumlah i'tiradiyah yang memisah antara khabar muqaddam dengan mubtada muakhar. Kata fihinna dengan nawadibu. Faham ya? Untuk contoh yang kedua seperti perkataannya syair, wa qad adrakatni wal hawadithu jammatun asinnatu qaumin la di'afin wala uzli. Pada contoh yang kedua ini ada kata adrakat, kemudian marfu'nya adalah kata asinnatu qaumin. Jumlah
fi'liyah dari kata adrakat dengan asinnatu qaumin dipisah dengan jumlah i'tiradiyah, yaitu wal hawaditsu jammatun. Wal hawaditsu di sini ada mubtada, jammatun ada khabar. Kumpulan mubtada dan khabar ini adalah jumlah ismiyah. Kemudian jumlah ismiyah ini tidak punya kedudukan secara i'rab, tidak punya mahal secara i'rab karena termasuk jumlah i'tiradiyah. Kemudian masuk pada contoh yang ketiga. Di situ ada syair wa buddilat wad-dahru dzu tabadduli hayfan daburan bisaba wasyam'ali. Contoh yang ketiga ini adalah fi'il dengan mansubnya yang terpisah. Terpisah oleh wad-dahru dzu tabadduli. Buddilat ini fi'ilnya, kemudian mansubnya haifa sebagai maf'ul, dipisah dengan kata ad-dahru dzu tabadduli. Ad-dahru dzu tabadduli adalah jumlah, tapi jumlah ini tidak punya mahal dalam i'rab. Faham ya? Kemudian masuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah syarat dengan jawab syaratnya yang dipisah oleh jumlah i'tiradiyah. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Pada jumlah ini ada jumlah syarat dengan jawab syarat. Seperti فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. Kemudian jawabnya فَاتَّقُوا النَّارَ. Di sini ada syarat dengan jawab syaratnya dipisah dengan وَلَنْ تَفْعَلُوا. Di sini ada jumlah fi'liyah. Jumlah yang seperti ini adalah jumlah i'tiradiyah, secara mahal tidak beri'rab. Kemudian masuk contoh yang kelima. Apa yang kelima? Yang kelima adalah hal dengan sahibul halnya yang dipisah. Nahu sa'aitu wa rabbil ka'bati mujtahidan. Sa'aitu di sini ada amil juga sahibul hal, halnya mujtahidan dipisah dengan wa rabbil ka'bati. Faham ya? Jumlah warabbil ka'bati di sini termasuk jumlah i'tiradiyah. Kemudian contoh yang keenam adalah sifat dengan mausufnya dipisah dengan jumlah i'tiradiyah. Contohnya seperti apa? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'adzim. Pada contoh ini ada sifat dengan mausuf yang dipisah dengan jumlah lau ta'lamuna. Jumlah yang memisah disebut jumlah i'tiradiyah. Secara mahal dia tidak beri'rab, secara kedudukan dia tidak beri'rab. Kemudian masuk contoh yang nomor 7. Contoh yang nomor 7 adalah i'tasim aslahakallahu bil fadilah. Bil fadilah adalah jar majrur, kemudian muta'alliqnya i'tasim. Antara muta'alliq dengan huruf jarnya itu dipisah dengan aslahakallahu. Aslahakallahu ini adalah jumlah yang tidak punya mahal dalam i'rab. Kemudian contoh yang nomor 8 seperti perkataannya syair. La amri wa ma amri alayya bihayyinin laqad nataqat butlan alayya al-aqari'u. Pada contoh la amri sebagai qasam, kemudian jawab qasamnya laqad nataqat butlan alayyal aqari'u dipisah dengan jumlah wa ma amri alayya bihayyinin. Jumlah wa ma amri alayya bihayyinin adalah jumlah i'tiradiyah yang tidak punya mahal dalam i'rab. Kemudian yang nomor 5, jumlah yang tidak punya mahal dalam i'rab adalah jumlah yang ia jatuh sebagai silah isim mausul. Contoh, qad aflaha man tazakka. Tazakka adalah jumlah yang menjadi silahnya isim mausul man. Jumlah ini tidak memiliki mahal dalam i'rab karena menjadi silahnya isim mausul. Ada lagi silah huruf mausul. Seperti apa? Nakhsha an tusibana dairah. An tusibana. Di situ ada jumlah tusibana dairatun. Jumlah an tusibana dairah jatuh setelahnya an. Di situ ia secara i'rab tidak punya kedudukan i'rab, tidak punya mahal dalam i'rab, atau disebut al-jumlah allati la mahalla laha minal i'rab.
Yang dimaksud dengan huruf mausul atau al-mausul al-harfi itu adalah huruf masdariyah, yaitu huruf masdari yang akan ditakwil juga kata yang menyertai kata setelahnya dengan masdar. Dan huruf masdariyah ini ada 6. Ada an, anna, kai, ma, lau, hamzah taswiyah. Pembahasan ini sudah pernah kita bahas pada kajian sebelumnya. Fi aqsamil fa'ili wa fi hurufil ma'ani. Kemudian jumlah yang tidak punya mahal dalam i'rab yang nomor 6 adalah jumlah at-tafsiriyah. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum. Dan juga firman-Nya Allah Ta'ala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih. Dua contoh ini termasuk contohnya al-jumlah at-tafsiriyah. Kemudian at-tafsiriyah itu ada 3 bagian. 1, dia terbebaskan dari huruf tafsir seperti contoh di atas. Ada juga yang bersamaan dengan ai. Asyartu ilaihi ai idhab. Idhab di sini jumlah tafsiriyah yang tidak punya mahal dalam i'rab, kemudian disertai dengan huruf ai. Ada juga yang disertai dengan an, seperti katabtu ilaihi an wafina. An wafina. Wafina ini adalah tafsiriyah yang disertai dengan an. Ada juga di antara penggalan dari firman Allah, fa'auhayna ilaihi anisna'il fulk. Faham ya? Kemudian jumlah yang berikutnya yang tidak punya mahal dalam i'rab adalah al-waqi'ah jawaban lil qasam. Letaknya atau jatuhnya menjadi jawab pada qasam, seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wal qur'anil hakim. Ini ada qasam, innaka laminal mursalin. Ada juga firman-Nya Allah, wa tallahi la'akidanna asnamakum. Yang nomor 8 adalah jumlah yang letaknya menjadi jawab pada syarat yang tidak menjazmkan, seperti idza, lau, laula. Seperti pada firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbik. Ada juga firman-Nya Allah Ta'ala, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Ada juga firman-Nya Allah Ta'ala, walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Jawab-jawab dari syarat yang tidak menjazmkan di sini, jumlah yang menjadi jawab syaratnya itu termasuk jumlah yang tidak punya mahal dalam i'rab. Kemudian yang nomor 9 adalah jumlah yang mengikuti pada jumlah yang tidak punya mahal dalam i'rab, seperti idza nahadatil ummatu balagat minal majdil ghayah wa adrakat minas su'dadin nihayah. Kata balagat itu termasuk la mahalla laha minal i'rab karena menjadi jawab syarat yang tidak menjazmkan, yaitu idza. Kemudian jumlah adrakat itu juga tidak punya mahal dalam i'rab karena dia diatafkan kepada balagat. Paham ya?